Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Koh Alpin. Kenapa saya panggil Koh? Apa? Karena kamu mirip-mirip kayak Cina gitu, Ben. Ya. Enggak sih, kayak Matanya kan sipit, sipit ya. Ya, Oh. kulitnya putih, alhamdulillah gitu kan. Iya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Alpin. Iya. Jadi bagi yang belum tahu Alpin ini siapa? Jadi Alpin ini dulu murid di Al-Hanif ya. Iya. Dulu sempat di Bapak itu ngajar kamu di kelas berapa dulu? Jadi wali kelas itu. Kelas 4. Kelas 4 ya. Iya, kalau kelas 4 itu kalau nggak salah ya. Jadi di kelas 4. Nah, kemarin ketika lulus kita sempat lost kontak itu. Jadi nggak pernah Iya. Bapak nggak pernah tahu lagi kabar kamu gimana. Jadi kemarin tahu-tahu kamu kirim pesan WhatsApp atau email itu Ben ke Bapak itu dulu Ben. Yang kamu mau nawarkan produk itu ya. Oh, kalau nggak salah email. Email ya? Iya, email. Ke email sekolah kalau saya itu ya. Iya, waktu itu Ke email sekolah. ke email Nah, sekolah. ya jadi kaget Bapak waktu itu. Ini Alpin nawarin produk. Bapak bingung itu produk apa itu kan kira-kira. Bapak akhirnya kan Bapak sempat Bapak kasih tahu ke Pak Sumbadi. Iya. Selaku Waktu itu. kepala sekolah kan. Bapak kasih tahu Pak Sumbadi ini ada alumni. Nah, dia mau istilahnya memperkenalkan produk hasil ini ya karya kamu lah istilahnya ya karya Iya. kamu gitu. Nah, jadi Alpin ini ya, dia sekolah di mana Ben kamu Ben? Di SMP IDN Boarding School di Jonggol. IDN itu. Iya. Dia jurusannya apa itu kalau IDN itu? Jurusannya lebih ke ini sih. Kalau jurusan lebih ke komputer. Ke komputer, Iya, IT ya. Iya, IT. Oke. Jadi anak-anak di sana dilatih untuk ya bisa Iya, bisa gitu tentang ya IT. ya. Nah, itu kamu di sana ya, tentunya kan harus ada persiapan tuh kan. Iya. Jadi ketika lulus dari Al-Hanif, awalnya emang kamu ingin sekolah di sana atau? Sebenarnya untuk sekolah sih saya emang ini ya. Awalnya memang pengennya itu lanjut ke SMP sini. Cuman kata orang tua pesantren aja, awalnya daftar di MH di itu ya Purwakarta kalau nggak salah. MH ya. Ya, pantas. emang nggak diterima. Terus coba ke IDN, alhamdulillah diterima sih. Nah, jadi ketika kamu masuk pertama kali ke IDN itu kan tentunya kamu harus ada persiapan gitu. Iya, persiapan. Di antaranya apa itu untuk persiapan masuk ke sekolah IT itu apa sih persiapannya? Kalau sekolah IT pastinya yang pertama itu ini ya perangkat atau laptop gitu, laptop yang seenggaknya mumpuni untuk menjalankan ya seperti program-program IT. Lalu untuk bahasa Inggris mungkin bahasa Inggris. Di sana diajarkan bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga karena bahasa pemrograman itu lebih ke bahasa Inggris ya. Sebenarnya banyak sih bahasa pemrograman, cuman dia lebih ke bahasa Inggris gitu. Nah, ya kurang lebih segitu sih. Berarti tadi harus ada laptop yang mumpuni. Iya, laptop yang mumpuni. Sebenarnya laptopnya itu nggak harus mahal sih. Ya, asalkan ada laptop juga ada niat juga gitu. Mau laptopnya mau kayak gimana pun asalkan ada niat gitu. Oke. Nah, setelah diterima di sana kan tentunya kamu belajar. Iya. Di sana juga ada guru yang membimbing. Nah, di sana itu apa saja yang diajarkan di sekolah IT? Pengen tahu Bapak itu. Pertama IT ini pasti ini ya. Pertama itu IT. IT itu sebenarnya banyak, cuman yang diajarkan di sana itu bermacam-macam dan lumayan banyak juga. Pertama itu seperti membuat game, tapi bukan game yang seperti yang zaman sekarang, tapi lebih ke mengedukasi gitu. Jadi pertama itu saya anak sendiri diajarkan untuk membuat game edukasi gitu. Gamenya seperti kayak tebak kata, tebak gambar, lalu ya seperti itu sih kemungkinan. Nah terus
membuat ini, nah apa namanya, website. Website. Kamu diajarkan juga buat website. Iya, diajarkan juga untuk membuat website. Yang pastinya ini bakal berguna banget ketika ada orang misalnya ingin berjualan baju, nah ingin dibuatkan website, dan ini bakal berguna banget, dan ini bisa dibilang cukup mudah sih website itu. Cukup Untuk mudah. Aplikasi diajar nggak di sana buat aplikasi? Kan banyak tuh Buat di Play Store ya. iya, Aplikasi itu. buat aplikasi diajarkan, cuman kalau anak ini kalau di sana itu buat aplikasi itu kelas 9, kelas 3 SMP. Oh gitu. Ya, sementara anak masih kelas 8. Kelas 8 sekarang iya, ya? kelas 8. Sementara kalau kelas 7 udah diajarkan, cuman dia versi lebih mudahnya itu masih belum coding, jadi semacam ya versi gampang gitu, cuman belum coding aja. Iya. Udah sampai coding saya. Bapak Iya. pernah dengar tuh ribet nggak sih untuk ini? Rumit Kalau nggak tuh coding itu? rumit sih, rumit dibilang banget sih enggak sih kayaknya. Tapi kalau asalkan ada niat sih pasti bisa. Cuman saran anak untuk kalau emang mau belajar coding, kan coding itu orang yang bisa coding tuh sekarang dicari di mana-mana, di seluruh perusahaan ya, di mana-mana gitu. Nah, itu anak sarankan bisa matematika itu mungkin sedikit, dan bahasa Inggris. Lebih diutamakan bahasa Inggris sih. Ya, karena bahasa pemrograman itu kan. Iya, kan bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Kalau kamu sendiri lebih ke fokusnya itu ke apa itu? Spesialis apa gitu kan? Oh, IT kan banyak gitu. iya. Kan? Kalau Ana sendiri sih lebih ke ini ya, desain grafis. Desain grafis. Iya, lebih suka desain grafis karena ketika mendesain sesuatu itu ada seperti apa ya? Ada suatu apa ya? Rasa seperti kebanggaan gitu, seperti iya. Benar. Iya. Bapak juga mengalami. Bapak kan ketika membuat kayak poster itu Iya, ya. iya. Ketika membuat poster misalkan nanti kita membuat kegiatan apa nih, tentunya kan harus ada poster untuk mengenalkan kepada masyarakat. Iya. Nah, itu ketika Bapak buat itu kan, kalau buatnya Bapak masih pakai aplikasi HP. Iya. Itu ketika sudah jadi, memang Iya, ada emang kebanggaan rasanya tuh Iya. ini. Sebenarnya untuk Ana sendiri pertama desain grafis itu pakai Pixel Lab juga. Pakai Pixel Lab itu Sempat pakai Pixel Lab juga? sempat, emang awalnya pakai Pixel Lab sih. Diajarkan dari ini? Enggak, Ana belajar sendiri gitu, cari lewat YouTube. Soalnya kayak bagus aja gitu, kayak itu lagi pula gratis gitu kan ya. Terus unik aja gitu kalau desain grafis itu. Terus ada ini juga membuat aplikasi. Kalau membuat aplikasi itu sebenarnya sangat bisa dibilang sangat ini ya, sangat berguna mungkin di masa depan, karena di sini di zaman sekarang itu banyak hal-hal yang di dalam IT itu disalahgunakan. Iya, benar. Iya, kalau membuat aplikasi sendiri itu sebenarnya bermacam-macam temanya juga. Dan mungkin kalau Ana lihat-lihat mungkin di Play Store atau App Store gitu nggak ada deh kayak aplikasi ini, kayak mungkin aplikasi yang Islam itu kayak penghitung zakat itu mungkin belum ada gitu. Mungkin Ana juga pernah zakat. Iya Sebenarnya kayak ada sih kayaknya. ada kayaknya. Ada ya. Soalnya kalau aplikasi kayak gitu tuh mungkin lebih ini bermanfaat untuk masyarakat gitu. Iya, benar. Kayak penghitung zakat, Iya. penghitung waris. Iya. Nah, itu sebenarnya sangat bermanfaat. Sangat- Apalagi kalau kamu bisa buat itu, masya Allah, itu Iya. manfaatnya sangat besar. Nah, kalau untuk ini editing video di sana diajarkan nggak? Diajarkan. Diajarkan juga. Nggak cuman editing sih, mungkin diajarkan juga cara syuting video pakai HP. Iya, sebenarnya ada juga pakai kamera, cuman untuk sekarang anak sendiri sih pakai HP gitu. Jadi syuting video tentang alam tapi kayak semacam sinematik gitu. Ya paham, Iya. ya tahu sinematik ya. Iya. Ya, diminum dulu, Ben. Diminum dulu. Iya. Bismillah. Nah, selama kamu sekolah di IDN, Hmm. kira-kira
udah ada produk apa yang kamu hasilkan? Ada nggak produk yang sudah kamu hasilkan, kayak misalkan kamu buat aplikasi ataupun poster ataupun video editing? Kalau Dari kalau yang ini dulu, dari yang ringan dulu. Contohnya ada nggak? ada membuat poster. Kalau ya waktu itu anak pernah ini pernah ada orang minta tolong untuk jadi dia kayak membuat apa ya, event gitu online. Terus dia minta tolong ke anak, bisa nggak tolong buatin poster gitu. Ya alhamdulillah sih anak ini ya apa namanya, waktu itu kan emang waktu itu anak baru emang baru pakai ini ya apa Adobe gitu di itu, karena waktu itu anak juga bikinnya emang masih pakai HP gitu, karena emang belum terlalu ngerti. Pakai HP? Iya, masih pakai HP. Itu diajarkan sama guru-guru di DN atau pakai HP itu yang ngedit? Yang pakai HP itu anak ini, yang pakai Pixel Lab itu. Itu guru-gurunya ngajarnya juga pakai HP? Maksudnya? Enggak, pakai komputer sih. Pakai laptop, iya. Kalau gurunya sebenarnya ngajarnya aplikasinya bukan Pixel Lab? Bukan. Pakai Adobe Illustrator. Dia lebih buat ilustrasi gitu. Iya. Tahu Bapak Illustrator itu. Jadi Illustrator itu lebih ini lagi deh, untuk warnanya itu Masya Allah bisa kayak 3D kayak gitu, warnanya itu bisa. Keren warnanya. Jadi kalau untuk Pixel Lab itu untuk kayak Illustrator itu kalah jauh. Kalah sih. Dari Cuman kualitas kalah jauh. Untuk apa namanya, Ana juga kalau Illustrator sih sebenarnya kurang ini ya, kurang bisa gitu. Cuman Ana kalau desain grafis lebih ke Photoshop. Iya, Photoshop. Kalau diajarkan di sana sama guru-gurunya Photoshop. Iya, diajarkan juga pengoperasiannya gitu ya. Kalau untuk video sendiri pernah, Mbak? Kalau video Ana pernah, cuman itu sih kayak lebih ke iseng aja gitu. Iseng buat. Cuman emang hasilnya sih karena kalau emang pertama kali belajar editing video pakai ini ya, Premiere Pro kalau nggak salah. Pakai Premiere Pro itu emang dibilang sulit sih, karena tampilan aplikasinya memang agak ini rumit gitu. Iya, emang rumit. Beda dengan aplikasi editing yang di HP. Karena kalau HP itu tinggal cuman tarik ke suatu objek langsung jadi gitu. Kalau ini emang buat manual sendiri gitu, kayak pergerakan dari objeknya gitu. Produk Adobe itu ada banyak gitu. Iya, ada banyak. Ada Premiere Pro, After Effects, terus Photoshop, Illustrator, Audition. Corel itu masih produk ini bukan? Produk Adobe bukan tuh? Bukan, dia beda perusahaan sih kalau nggak salah. Oh iya, Corel beda ya, Corel ya. Oh gitu. Nah kalau buat aplikasi pernah nggak kamu buat aplikasi? Membuat aplikasi, Ana pernah. Kayak sebenarnya ini masih ini sih, Ana masih uji coba gitu. Aplikasinya itu seperti semacam Gojek gitu mungkin ya. Cuman ini tapi lebih mengarahnya ke apa itu isinya tuh? Kalau Gojek kan ada kayak makanan gitu kan ya. Terus kalau Ana lebih ke ini, lebih ke perangkat komputer mungkin, kayak seperti tapi kayak seperti GoFood gitu, cuman kayak isinya tuh dalam perangkat komputer gitu. Kayak misalnya prosesor komputer, RAM komputer gitu. Maksudnya itu kamu ingin menjual ke orang lewat aplikasi itu, mempromosikan lewat aplikasi itu bagaimana? Misalkan kamu punya RAM nih, waduh RAM ini siapa yang jual nih kemana? Kamu masukin ke aplikasi tersebut untuk di posting bagaimana? Itu saya kalau tahu cara kerjanya itu. Sebenarnya seperti ini sih, cara kerja itu seperti GoFood. Cuman kalau GoFood kan makanan isinya. Kalau ini khusus emang komputer gitu, kayak prosesor komputer. Misalnya ada orang, misalkan orang punya toko komputer, misalnya dia punya prosesor bekas. Nah, dia bingung ingin menjual di mana gitu. Nah, bisa di situ gitu. Iya. Cuman ini masih uji coba aja sih. Tapi belum pernah ini ya, kamu belum pernah launching kan, belum pernah ini. Belum pernah. Karena juga membuat aplikasi itu sendiri juga nggak gampang gitu. Cuman kalau berhasil emang ini sih, emang rasanya tuh emang ya memuaskan gitu. Cuman aplikasi juga kan ada banyak bugnya juga gitu kan, jadi kayak kesalahan dalam programnya gitu juga.
Dan buat aplikasi sendiri Ana juga sebenarnya butuh orang juga, orang lain gitu. Jadi dia iya seperti tim gitu. Tapi kalau Ana sendiri masih sendiri sih. Sendiri. Iya. Nah, pernah nggak kamu ketika di kelas gitu, di kelas kamu belajar sama teman-teman Iya. saling nge-hack gitu pernah nggak Win? Oh kalau Ketika kita membicarakan masalah IT itu kan biasanya identik dengan hacker gitu. iya hacker. Heeh. Kalau kalau hacking itu sebenarnya ada teman Ana yang emang bisa ngehack. Cuman kalau ngehack sendiri sih Ana pernah ini sih kayak nyoba sekali. Cuman ini lebih apa ya? Awal coba-coba aja gitu. Cuman emang ya karena Ana nggak terlalu ngerti bahasa pemrograman kan ada banyak itu, ada berapa ratus bahasa pemrograman. Cuman Ana pakai satu bahasa pemrograman namanya Python gitu. Kok iya Python, bukan ular. Cuman dia agak emang lebih ribet gitu sih. Kalau Ana buat kayak sistem hacking itu misalnya Ana beli HP baru. Terus itu kan belum terkoneksi dengan wifi rumah Ana, tapi Ana lupa. Tapi bisa Ana pakai pakai sistem itu. Jadi dari HP dicolok pakai USB gitu. Jadi HP yang lama itu kan terkoneksi gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu sih. Ana pernah nyoba cuman ya gagal gitu. Karena ya emang ini bahasa pemrograman itu enggak ini sih. Bisa bilang enggak mudah gitu. Karena kalau nge-hack itu kan sebenarnya kan dilarang itu ya. Iya, sebenarnya kalau nge-hack itu boleh aja sih sebenarnya. Cuman asalkan niatnya kemana gitu, niatnya kemana. Ya. Takutnya kan nge-hack itu kan disalahgunakan, yang disalahgunakan. Disalahgunakan. Nah, misalkan ya ada orang punya akun Facebook, di-hack bisa. Sekarang Bisa. juga WhatsApp lagi. Iya, WhatsApp juga bisa. Sebenarnya kalau seperti aplikasi-aplikasi ini ya, aplikasi contohnya aplikasi misalnya aplikasi ini deh, misalnya aplikasi Gojek gitu ya. Itu Ana pernah dengar kalau nggak salah itu jadi di setiap perusahaan yang membuat aplikasi itu pasti mereka enggak ini sih sebenarnya enggak hampir, tapi kebanyakan perusahaan yang kayak membuat aplikasi gitu itu pasti dia punya hacker sendiri. Jadi dia ngehack aplikasinya sendiri agar tahu di mana kelemahan dari aplikasi tersebut gitu. Jadi tapi ngehack itu bisa ini juga sih jadi pekerjaan gitu. Itu termasuk niat baik juga sih kan. Jadi agar membuat aplikasi tersebut keamanannya lebih itu. Iya. Karena juga perusahaan Apple itu dulu buat kayak inilah sayembara atau kompetisi yang bisa ngehack. Iya, yang bisa ngehack ya Apple itu ini sih Ana juga pernah dengar kabarnya gitu, emang ada orang Indonesia juga yang menang situ. Oh gitu. Iya kayak terus itu juga ini sih kalau untuk kompetisi ngehack itu emang sebenarnya bagus, cuman kalau untuk masalah hacking emang sekarang banyak disalahgunakan gitu kan ya. Yang nggak boleh yang disalahgunakan seperti itu. Iya, salahgunakan. Oh seperti itu. Nah, kamu kan sekarang udah ya sedang belajar IT. Iya. Kedepannya misalkan kamu sudah lulus dari IT ini, kira-kira apa yang kamu harapkan dari belajar IT ini? Dari belajar IT sendiri yang Ana harapkan itu bisa ini ya, membantu orang-orang, misalnya Ana bisa membuat desain, kan Ana lebih ke desain grafis. Ana berharap itu dengan skill Ana sendiri bisa meningkatkan misalnya penjualan. Misalnya ada orang mau jualan itu desain grafis itu nggak cuma bisa desain poster gitu, mungkin bisa desain kemasan gitu, desain kemasan. Jadi bisa ini sih yang Ana harapkan, bisa membantu orang dalam ininya dalam usaha mereka gitu. Iya, untuk
meningkatkan ini ya daya tarik orang. Iya, daya tarik Kayak- orang, kayak iya. Gini nih. Ya Beda. seperti ini. Nah, ini kan begitu kan, ini kan buat bisa desain ini kan. Iya. kan? Heeh. Oh gitu. Nah, jadi bagi ya, teman-teman sekalian yang tertarik dengan ya, dunia IT, Iya. silahkan belajar ya selama hal tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya, Iya. jangan disalahgunakan. Karena akhir-akhir ini memang lagi marak ya kayak pembajakan akun-akun media sosial seperti Facebook, Iya. ya, terus WhatsApp, terus YouTube. Iya, Marak. YouTube. Itu punya ya kayak channel-channelnya sudah besar ya, yang Iya. sebenarnya udah banyak sampai jutaan. Tahu-tahu hilang ataupun sudah Iya. berganti kepemilikan. Iya, udah berganti pengurus. Itu Karena bisa. di hack itu. Iya. Jadi benar katamu tadi, sebenarnya hack itu bisa bermanfaat kalau digunakan untuk hal yang baik ya. Iya. Dan dia bisa jadi buruk kalau untuk ya, disalahgunakan tadi. Iya. Hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini obrolan kita hari ini. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, dukung terus channel Saifuddin Saif dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.